Indonesia, Indonesia, merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Oh yes, oh yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita belajar mengenai tentang surat An-Nasr. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ini dapat digunakan dalam sholat. Kamu setelah membaca surat Al-Fatihah boleh membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan kosakata dari surat An-Nasr. Idza, apabila, jaa, jaa, pertolongan, jaa, datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, wa ra'aita, engkau melihat, annasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, dinillahi, agama Allah, afwajan, berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah, Rabbaka, Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, maha penerima taubat. Ayo kita mengingat mufradat surat An-Nasr di atas tadi. Bagaimana cara mengingatnya hingga bisa hafal surat An-Nasr dengan artinya? Cobalah kamu lafalkan secara berulang-ulang. Bisa kalian melihat di dalam juz amma. Surat An-Nasr ini bercerita tentang bahwa terjadinya kemenangan kota Mekah atau Fathul Mekah. Inilah sebab-sebab diturunkannya surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah, yaitu diturunkan setelah hijrah.
terdiri dari 3 ayat. Merupakan surat yang ke-110. Diturunkan setelah surat At-Taubah. Surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah atau terbukanya kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, pasukan Quraisy menyerang kaum muslimin. Maka Khalid bin Walid selaku panglima perang memerintahkan pasukannya untuk menggempur kaum kafir Quraisy. Khalid bin Walid bersama pasukannya meraih kemenangan yang gilang gemilang dan berhasil melucuti senjata mereka. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong afwajan masuk ke dalam Islam. Surat An-Nasr mengandung perintah satu, agar memuji Allah, syukur dengan bertasbih, mengagungkan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan diminta oleh kaum muslimin. Dan yang kedua, agar kita meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Jadi ada 2 surat An-Nasr istinya. Dalam surat An-Nasr dijelaskan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti membawa kemenangan, membawa pertolongan datangnya dari Allah. Kewajiban manusia hanya berusaha dan bersyukur kepadanya. Nah, ini surat An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang menolak ajaran Islam, bahkan menentang dan memusuhi penyebaran Islam. Namun dengan pertolongan Allah dan keteguhan hati Nabi Muhammad dalam berdakwah, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam hingga terus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Itulah wujud pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Itulah tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.